Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Agung Darmawan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Di sini saya menggunakan media ini dari kardus, karton, dan sampah-sampah yang tidak terpakai. Jadi di sini selain ini saya juga ada media lagi. Ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam adalah kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup. Dan sumber daya alam di sini dapat kita pikirkan dengan logika adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini dan dimanfaatkan untuk manusia sebaik-baik mungkin. Dan macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarui, misalnya hewan, tumbuhan, air, seperti yang ada di gambar ini. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak tanah, gas, bumi, batu bara, dan lain-lain seperti yang ada di gambar ini. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak ada habis-habisnya, seperti udara, matahari, energi pasang surut laut, dan lain-lain sebagainya. Di sini berdasarkan potensi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi di sini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang di sini seperti gimana ya? Seperti tanah gitu. Ya, seperti tanah. Dan yang C, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis di sini terbagi menjadi 2, sumber daya alam non hayati abiotik dan sumber daya alam hayati abiotik. Sumber daya alam non hayati disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya tadi itu seperti bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya seperti hewan tadi yang ada di gambar ini tadi ya, yang ada di media. Hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Yang D, berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Misalnya pohon-pohon yang ada di hutan itu bisa juga kita buat kayu, kertas, atau lain-lain sebagainya. Sumber daya alam penghasil energi digunakan sumber daya alam energi digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri.
Misalnya bahan bakar minyak kita gunakan untuk mengisi sepeda motor, batu bara kita gunakan untuk alat penghantar listrik. Yang C, manfaat sumber daya alam untuk manusia. Sumber daya alam itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sungai yang pertama, waduk, laut, sinar matahari, suhu dan angin, dan lain-lain sebagainya. Kalau di sungai sini karena kita sebagai manusia yang memerlukan air, jadi kita tidak bisa jauh dari air tersebut. Selain sungai, ada juga waduk dan danau merupakan potensi dari sumber daya alam air yang memberikan manfaat bagi kelangsungan manusia. Waduk berfungsi sebagai tempat rekreasi alam seperti Danau Toba, seperti kalau di Kalimantan Barat ini seperti danau yang ada di Singkawang, Danau Biru. C. Laut merupakan sumber daya alam air yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal akan memberikan keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Manfaat laut bagi manusia itu kita bisa menghasilkan seperti garam atau lain-lain. Kalau di sini di daerah Singkawang itu ada orang yang memanfaatkan laut ini untuk sebagai pengelola garam di situ. Jadi ada juga di Kalimantan Barat ini sinar matahari. Di sinar matahari ini dapat pula dijadikan energi pembangkit tenaga surya. Seperti kalau di Kalimantan Barat itu di Pontianak ada namanya lampu dengan energi matahari. Yang kedua, manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena fungsinya sebagai bahan bakar atau sumber energi. Minyak bumi mulai ada di bumi ini pada zaman primer, sekunder, dan tersier. Bahkan dasar minyak berasal dari fosil-fosil atau mikroplankton yang tertimbun di penghadap jutaan tahun yang lalu. Yang kedua, batu bara. Selain minyak bumi, batu bara pun memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Batu bara terjadi karena tumbuh-tumbuhan tropis pada masa prasejarah tertimbun hingga berada dalam lapisan batu-batuan sedimen yang lain. Kalau di sini di khususnya Kalimantan Barat, batu bara itu ada di daerah Hulu kalau nggak salah saya. D. Sumber daya alam yang berkaitan dengan budaya lokal dan nilai Islami. Jadi di sini sumber daya alam cukup di Kalimantan Barat ini cukup banyak, dan mungkin di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang masing-masing. Dan apalagi kita sebagai manusia terkadang kita menemukan sumber daya alam yang sudah Allah tampakkan kepada manusia, dan juga terkadang kita belum menemuinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menampakkan untuk manusia. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 19-21 yang artinya, maka kami timbulkan di dalam kebun-kebun untuk kamu dari kurma dan anggur-anggur, dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya, dan daripadanya lah kamu makan, dan pohon kayu yang keluar dari
Bukit Tursina tumbuh dengan minyak dan bumbu-bumbu campuran untuk orang-orang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak adalah sesuatu yang patut kamu ambil ibarat. Kami beri minum kamu daripada apa yang keluar dari dalam perutnya, dan ada pula yang memanfaatkan banyak sekali untukmu daripada pula kamu semua makan. Jadi di dalam surah ini yang baru saya sebutkan tadi artinya ditimbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu, kebun-kebun seperti perpohonan yang tumbuh-tumbuhan yang mempunyai buah-buahan. Itu harus kita sebagai manusia itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karenanya Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, pasti itu kita akan berdosa. Dan daripadanya lah kamu memakan dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya, dan daripadanya lah kamu makan. Kita sudah diberikan bermacam buah-buahan dan untuk kita manfaatkan, seperti kalau kita memakan buah-buahan tersebut kita akan mendapatkan vitamin dan lain-lain sebagainya. Terkadang manusia di sini sering menebang pohon sembarangan. Akibat dari penebangan itu akan terjadi kegundulan dalam hutan seperti yang ada di gambar ini, di media ini. Media ini kenapa saya bikin seperti ini, karenanya jika manusia menebang pohon secara diam-diam atau secara liar akan terjadi seperti ini. Jadi kegundulan dalam hutan dan sampah bertebaran di mana-mana, dan ini sangat dilarang untuk penebangan pohon liar. Apabila kita merawat alam kita akan seperti ini, tumbuh perpohonan, kita memanfaatkan alam ini dengan sebaik mungkin, otomatis kan alam ini pasti terjaga. Kita harus memanfaatkan alam itu secara ideal. Jika tidak, ya seperti itulah tadi, terjadi banjir. Otomatis jika kita menebang pohon secara liar, manusia lain menjadi imbasnya, dan kita yang merasakan, manusia lain merasakan imbasnya, kita yang menikmati hasil tadi. Jadi di sini maka dari itu alam yang dipaksa dieksploitasi semena-mena oleh oknum atau manusia tak bertanggung jawab hanya akan memberikan dampak kerusakan. Hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah karena memanfaatkan yang melampaui batas, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, dan kesimpulan pada setiap manusia, masyarakat, dan pada daerah manapun sumber daya alam merupakan unsur penting dalam mempercepat lajunya pembangunan ekonomi, asalkan kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.